Yesus, terima kasih hari ini kami semua sudah berkumpul di Zoom ini. Berkati supaya dari yang akan bawakan firman Tuhan hari ini bisa kami dengarkan dengan baik. Berkati juga supaya firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan bisa membuat kami lebih mengenal lagi tentang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Abiel. Terima kasih Kak Foni. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang berhubungan dengan ayat yang tadi. Ya. Bentar. Saya share screen dulu. Nah, sebelumnya Kakak mau bertanya, ini apa ya? Pasti udah pada tahu ya. Ini gambar apa? Mahkota. Mahkota. Biasanya mahkota itu dipakai oleh siapa? Raja dan ratu. Kayak layar gini. Raja ya. Gimana kalau misalnya kalian bertemu dengan seorang raja, apa yang mau kalian lakukan? Berfirman. Kalau ada raja nih lewat depan rumah kalian, kira-kira kalian mau ngapain? Diajak ngobrol, diajak selfie. Mati. Waduh, pasti nggak akan berani kita minta selfie ya. Pasti kita takut. Pertamanya takut karena hormat ya, karena kita menghormati. Tapi kita juga senang. Jadi kita bersorak, hore, ada raja datang. Wah, kita pasti bersorak-sorak ya kalau ada raja datang. Nah, tahukah adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus adalah raja loh. Lihat, Tuhan Yesusnya pakai mahkota ya. Tuhan Yesus adalah raja. Jadi tahu dari mana Tuhan Yesus itu raja? Adik-adik ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus lahir, siapa yang datang mengunjungi Tuhan Yesus di rumahnya? Siapa yang ingat? Siapa? Para gembala. Para gembala. Kalau para gembala itu mengunjungi di kandang ya. Nah, ini mengunjungi di rumahnya. Coba lihat gambar ini. Nah, adik-adik ingat? Betul. Ini siapa? Orang Majus. Iya, orang Majus membawa persembahan ya kepada Tuhan Yesus yang masih bayi. Dan mereka semua sujud menyembah karena mereka tahu Tuhan Yesus itu raja. Wah, kenapa ya mereka bisa tahu? Dan bagaimana cerita kita hari ini? Apakah orang-orang Israel pada waktu itu semua tahu bahwa Yesus itu raja? Apakah murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu raja? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Judulnya apa? Coba baca. Tuhan Yesus datang sebagai raja. Kalian bisa baca ayatnya di sini ya. Nih di kotak ini nih. Kalau kalian mau langsung baca dari Alkitab. Tapi hari ini dengarkan dulu cerita kakak. Oke. Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini ada di suatu tempat yang bernama Betfage. Betfage ini ada di Bukit Zaitun, adik-adik, dekat kota Yerusalem. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Kemana ya? Tuhan Yesus nyuruh kemana nih? Nah, di depan itu ada kampung. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Mau ngapain ya? Mereka disuruh pergi ke kampung itu. Nah, di situ, kata Tuhan Yesus, di situ kamu akan menemukan seekor apa? Keledai muda tertambat. Maksudnya tuh terikat ya, yang belum pernah ditunggangi orang. Nah, terus mau diapain keledainya? Nah, kata Tuhan Yesus, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku. Waduh, adik-adik, mereka disuruh melepaskan keledai dan membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus. Padahal kan itu bukan keledai mereka. Mereka pasti bertanya-tanya dalam hati, kenapa Tuhan Yesus suruh ambil keledai orang? Gimana dong kalau misalnya ditanya, kenapa itu keledainya diambil? Wah, mereka harus jawab apa ya? Nah, adik-adik, sebelum mereka bertanya kepada Tuhan Yesus sudah tahu isi hati mereka. Tuhan Yesus mengatakan ini,
jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Nah, jawablah kepada orang itu, Tuhan memerlukannya, maka orang itu akan membiarkan kamu membawanya. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu ya, karena Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus itu Maha tahu. Tuhan Yesus tahu semuanya, meskipun kampungnya itu ada jauh ya, mereka tidak ada di kampung itu dan mereka tidak melihat ada keledai, tapi Tuhan Yesus tahu di kampung itu ada keledai yang lagi diikat. Terus Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya membawa keledai itu, dan pasti mereka bisa bawa keledai itu, asalkan mereka bilang Tuhan memerlukannya. Nah, menurut adik-adik, benar nggak ya apa yang Tuhan Yesus katakan itu benar-benar terjadi apa tidak ya? Nah, adik-adik, iya, Tuhan Yesus kan menyuruh mereka pergi ke kampung itu, dan murid-muridnya juga melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, benar aja di sana ada keledai ini, ada seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi, lagi terikat di situ. Terus mereka mau bawa keledainya, tiba-tiba datang deh pemiliknya. Nih pemiliknya, kata orang itu gini, kenapa kamu membawa keledai itu? Terus mereka harus jawab apa ya? Mereka harus jawab apa adik-adik supaya bisa bawa keledainya? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Tuhan apa? Memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Aduh, Tuhan Yesus kan tadi kasih tahu, kalau misalnya ada orang yang tanya, kenapa kamu ambil keledainya? Nah, mereka harus jawab, Tuhan memerlukannya. Nah, karena orang ini mendengar Tuhan memerlukannya, wah dia langsung kasih loh keledainya. Ajaib ya, Tuhan Yesus itu benar ya, apa yang dikatakannya benar dan benar-benar terjadi. Jadi mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu berhasil membawa keledai itu. Adik-adik, di sini ada ayat nih yang perlu kita baca. Coba siapa yang bisa bacakan Matius 21 ayat 4 sampai 5. Siapa yang bisa bacakan? Ayo. Glory sudah angkat tangan, Glory. Glory, ayo silakan Glory. Matius 21 ayat 4 sampai 5 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada puteri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Iya, wah ternyata Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai itu untuk menggenapi firman Tuhan yang tadi kita baca adik-adik. Tadi kita baca itu dari kitab Zakaria ya. Zakaria itu lahirnya sekitar 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi manusia. Waduh, ternyata Tuhan Yesus menyuruh keledai ini dibawa supaya menggenapi firman Tuhan itu adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi murid-murid membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus. Nah, murid-muridnya menaruh pakaiannya nih di atas punggung keledainya. Jadi Tuhan Yesus duduk di atas keledai itu dan keledai itu berjalan dengan tenang menuju Yerusalem adik-adik. Nah, adik-adik coba perhatikan waktu Tuhan Yesus naik keledai itu, semua orang melihat Tuhan Yesus dan mereka semua bersorak-sorai. Mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang mengendarai keledai adik-adik. Nah, kita lihat lagi. Pada waktu itu ada banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus. Sambutannya sangat meriah ya. Sampai-sampai mereka itu mengambil daun pohon palem nih. Daun pohon palem dilambai-lambaikan. Wah, kalian bisa membayangkan betapa ramenya hari itu ya, betapa meriahnya hari itu. Mereka bersorak-sorai, bersukacita. Bahkan mereka sampai menghamparkan jubahnya
ke tanah loh, supaya Tuhan Yesus bisa lewat di atas jubah-jubah mereka. Wah, kelihatannya mereka senang apa sedih adik-adik? Senang ya, mereka bersukacita, mereka mengingat bahwa wah, Tuhan Yesus ini hebat. Dia melakukan banyak mujizat, dia melakukan banyak hal-hal yang ajaib di dunia ini. Jadi mereka senang sekali dan mereka berharap Tuhan Yesus menjadi raja buat mereka. Padahal Tuhan Yesus raja atau bukan? Tuhan Yesus memang raja ya. Nah, Tuhan Yesus itu memang raja. Tetapi adik-adik, berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang ini. Tuhan Yesus itu bukan hanya raja bagi orang Israel, tetapi juga raja bagi seluruh dunia. Raja bagi kita yang orang Indonesia ya. Tuhan Yesus juga raja bagi kita. Dan Tuhan Yesus bukan cuma raja di bumi ini adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga adalah raja di sorga. Nah, jadi semua orang memuji-muji Tuhan, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan bersorak-sorai ya. Nah, Kak Eri mau minta tolong lagi, siapa yang bisa bacakan Matius 21 ayat 9b? Ya, Tian ya. Tian dari Timika. Silahkan di unmute dulu, di unmute. Ya. Katanya kah? Matius 21 ayat 9. Coba tolong dibacakan. Nah, Hosana bagi anak Daud, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Iya, terima kasih Tian. Nah, di sini Kak Eri sudah catat sih sebenarnya di sini ya. Nah, di Matius 21 ayat 9b, Kak Eri sudah tampilkan di layar ya. Yuk adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, mereka bersorak-sorai sambil mengucapkan kalimat-kalimat ini adik-adik. Mereka sangat bersukacita. Hosana ini artinya Tuhan tolonglah kami. Jadi mereka benar-benar berharap bahwa Tuhan Yesus itu akan menolong mereka dan Tuhan Yesus mau menjadi raja buat mereka, orang-orang Israel. Karena ya pada waktu itu orang Israel dikuasai oleh bangsa Romawi, adik-adik. Jadi mereka ingin dipimpin oleh Tuhan Yesus yang baik, yang hebat, ya kan? Tuhan Yesus kan berkuasa. Semua perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, ya. Nah, tapi seperti yang tadi Kak Eri bilang, mereka itu hanya percaya bahwa Tuhan Yesus itu raja, hanya ingin mereka jadi Tuhan Yesus jadi raja buat mereka. Padahal Tuhan Yesus itu sebetulnya adalah raja segala raja, bukan raja buat mereka di dunia ini, adik-adik. Tetapi yang lebih besar lagi yang Tuhan Yesus akan lakukan buat mereka. Nah, tadi kita bacakan ayat dari Zakaria ya. Nah, kita baca lagi ya nih Zakaria 9 ayat 9. Jadi, semua yang terjadi pada waktu itu adalah sesuatu yang sudah pernah ditulis oleh Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria menulis ayat hafalan yang tadi kita hafalkan juga, yang tadi kita pelajari. Di sini dikatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi luar biasa ya adik-adik. Apa yang sudah ditulis di Alkitab itu benar-benar terjadi, dikenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengendarai keledai betina menuju kota Yerusalem ya. Nah, pada waktu itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus dan banyak orang semuanya bersukacita ya, bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Tetapi ada orang-orang Farisi yang tidak suka melihat Tuhan Yesus dipuji-puji seperti itu. Mereka tidak suka. Mereka malah menyuruh supaya
murid-murid Tuhan Yesus itu berhenti, menyuruh supaya mereka itu diam. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa ya? Nah, ini orang-orang Farisi yang tidak suka melihat mengapa mereka itu memuji-muji Tuhan, heboh banget gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Wah, adik-adik, kalau kita tidak menyembah Yesus, kalau kita tidak memuji-muji Tuhan, Tuhan Yesus akan memakai benda-benda mati supaya mereka memuji Tuhan. Jadi batu-batu ini juga akan berteriak kalau murid-murid Tuhan Yesus diam. Kalau kita diam, tetap ada yang akan memuji Tuhan Yesus. Yaitu apa? Semua alam semesta yang ada di sekitar kita akan berteriak memuji-muji Tuhan. Jadi pasti Tuhan Yesus itu adalah layak untuk dipuji ya. Meskipun kita diam, tetapi semuanya alam semesta ini akan memuji Tuhan. Sekarang Kak Eri mau bertanya, apakah adik-adik mau bersorak-sorai memuji Tuhan? Mau? Iya, kalau begitu berarti kita mengakui ya bahwa Yesus itu memang Raja, seperti yang pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang pada waktu itu memuji Tuhan ya. Nah, adik-adik, tadi Kak Eri cerita ya bahwa Tuhan Yesus itu mengendarai keledai menuju kota Yerusalem. Nah, sebelum Tuhan Yesus sampai ke sana, Tuhan Yesus melihat kota Yerusalem ini dan Tuhan Yesus menangisi kota ini adik-adik. Kenapa ya Tuhan Yesus itu menangis ketika melihat kota Yerusalem? Nah adik-adik, kota Yerusalem ini kota yang luar biasa ya. Di sini ada bait Allah. Semua orang Yahudi yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus yang berasal dari seluruh dunia semua datang ke kota Yerusalem setiap hari Paskah. Ya, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus juga melihat kota ini sangat ramai karena begitu banyak orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan ya di hari Paskah itu. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu sedih melihat kota ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu beberapa lama kemudian nanti kota ini itu akan hancur. Kota ini akan hancur. Bait Allah juga akan hancur. Semuanya akan semua orang yang ada di kota ini akan mengalami penderitaan. Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus menangis, dan Tuhan Yesus bukan hanya sedih karena kota Yerusalem ini akan hancur adik-adik, tetapi lebih dari itu Tuhan Yesus sedih karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, bahwa Tuhan Yesus itu Raja segala raja. Adik-adik, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Raja segala raja, bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, kita diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak percaya, berarti kita hidup di dalam dosa dan kita ada di dalam hukuman. Nah, Tuhan Yesus sedih kalau ada orang-orang yang tidak percaya dan mereka harus dihukum karena dosa. Nah, demikian juga untuk kita semua yang ada di sini ya, seperti Siva, Wiji ya, Tian, Cindy, kalau misalnya kalian percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalian memiliki hidup yang kekal. Tuhan menyelamatkan kamu dari hukuman dosa. Tetapi kalau tidak percaya, artinya kamu harus mengalami hukuman yang kekal. Itu yang membuat Tuhan Yesus sedih adik-adik ketika orang-orang tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, jadi Tuhan Yesus menaiki keledai, semakin lama semakin dekat dengan kota Yerusalem. Nah, ketika sudah sampai, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Apa yang Tuhan Yesus lihat? Wah, ternyata Tuhan Yesus melihat pedagang-pedagang di bait Allah yang sedang berjual beli adik-adik. Jadi pasti masih ingat ya, sebelumnya nih Tuhan Yesus pernah membersihkan bait Allah. Tuhan Yesus pernah menyucikan bait Allah karena di situ mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka bukannya beribadah, malah berjual beli. Mereka bukannya menghormati Tuhan, malah memikirkan uang adik-adik. Nah,
terjadi lagi pada waktu itu. Adik-adik, peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan ini adalah hari-hari terakhir Tuhan Yesus. Di hari-hari terakhirnya Tuhan Yesus membersihkan bait Allah lagi. Tuhan Yesus mengambil tali, membuat cambuk, dan membalik-balikan meja penukar uang. Ya, seperti yang sebelumnya Tuhan Yesus pernah lakukan. Dan Tuhan Yesus katakan apa di sini? Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mau rumah Allah, rumah Tuhan ini dijadikan sarang penyamun, dijadikan tempat berjual beli. Ya, seperti orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus ingin kita bisa menyembah Tuhan dengan penuh hormat. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, atau ketika nanti adik-adik ke gereja ya, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ingin melihat kita menghormati Dia. Tuhan Yesus ingin kita bersikap hormat kepada Dia. Karena Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi Dia itu raja segala raja. Ya. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, ada banyak anak-anak kecil yang memuji-muji Tuhan. Wah, mereka berteriak, Hosana, Hosana. Mereka bersorak-sorai, mereka senang sekali ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, peristiwa ini juga waktu orang-orang Farisi lihat itu, mereka ngomong kepada Tuhan Yesus, mereka bilang begini kepada Tuhan Yesus, suruh anak-anak itu diam. Mereka berisik, mereka teriak-teriak seperti itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku dengar kok, maksudnya dengar apa? Dengar ketika anak-anak ini memuji Tuhan ya. Aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, ternyata Tuhan Yesus sebenarnya senang ketika melihat anak-anak ini memuji-muji Tuhan. Karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab, adik-adik, di dalam kitab Mazmur. Sudah tertulis bahwa anak-anak yang kecil, yang masih, bahkan yang masih bayi, yang masih menyusui, yang masih menyusu ya. Nah, mereka memuji-muji Tuhan. Tuhan Yesus tahu ini akan terjadi dan Tuhan Yesus senang ketika anak-anak ini memuji Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus pasti senang sekali ya ketika Demuel, Rafa memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Nah, setelah itu, ya, setelah dari bait Allah itu, Tuhan Yesus memberitakan kematiannya kepada murid-muridnya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah berkali-kali loh memberitakan tentang kematiannya kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya itu belum mengerti sampai semuanya terjadi, sampai nanti Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, baru mereka mengerti. Nah, kalau sekarang kita sudah mengerti ya bahwa Tuhan Yesus itu memang harus mati di kayu salib. Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan. Tuhan Yesus harus keluar darahnya. Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Tuhan Yesus juga harus dikuburkan. Tapi apakah Tuhan Yesus mati selamanya? Tidak ya. Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Ketiga. Iya, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu akan mati. Nanti Tuhan Yesus itu tidak lama lagi Tuhan Yesus itu akan mati dan tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa Tuhan Yesus harus melakukan ini semua? Untuk apa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Yaitu Untuk supaya menghapus dosa kita. Iya, untuk menebus kita dari hukuman dosa ya, untuk menebus Wiji, menebus siapa lagi ya? Adik-adik di Jepara, Efraim, Jaden, Anabel, Antoni ya, untuk menebus kamu semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Tuhan Yesus seperti tadi ya, waktu Tuhan Yesus melihat kota Yerusalem, Tuhan Yesus sedih kalau mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias.
Tuhan Yesus juga sedih kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya nanti kita mengalami hukuman dosa. Nah, Tuhan Yesus mau adik-adik semua dan juga Kak Eri di sini dan Abiel percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, segala raja yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik kita baca lagi ya ayat hafalan kita hari ini. Semuanya gak usah dibuka, boleh dibuka juga sih. Mic-nya boleh dibuka, kita baca bareng-bareng ayat ini, oke? 1, 2, 3. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zakaria 9 ayat 9b. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya manusia biasa, bukan hanya nabi ya adik-adik, tapi Tuhan Yesus adalah raja segala raja, bukan cuma raja di bumi ini, tapi juga raja di sorga. Bukan cuma raja bagi orang Israel, tapi juga raja bagi kita, ya, raja bagi adik-adik semua. Nah, kalau terus Tuhan Yesus juga ingin kamu percaya bahwa raja segala raja yang kita kasihi ini sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang kepada kamu, kepada kakak. Tuhan Yesus mau kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan satu lagi nih, Tuhan Yesus senang ketika adik-adik memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita ya. Seperti tadi, banyak sekali orang-orang yang bersorak-sorai memuji Tuhan ya, sampai mereka ambil daun palem, sampai mereka menghamparkan jubahnya di hadapan Tuhan Yesus. Dan anak-anak kecil tuh yang tadi di bait Allah, mereka bersorak-sorai, Hosana, Hosana. Mereka memuji-muji Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus mau adik-adik juga bersukacita, memuji-muji Tuhan dengan gembira ya. Nah, Tuhan Yesus senang ketika melihat anak-anak di sini, laki-laki, perempuan, semuanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau bertanya lagi. Siapa yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja segala raja? Bukan cuma raja buat orang Israel. Puji Tuhan. Saya. Percaya ya? Siapa di sini juga yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus kamu dari hukuman dosa? Siapa yang percaya? Nah, Tuhan Yesus senang ketika melihat kamu percaya kepada Dia. Tapi kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan hari ini mau percaya, wah, pasti Tuhan Yesus senang sekali. Tuhan Yesus mau semuanya, bahkan adik-adik yang gak buka kamera, Tuhan Yesus ingin kalian semua dan juga kakak di sini sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Oke, yuk kita berdoa. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Raja segala raja. Engkau layak untuk dipuji Tuhan, Engkau layak untuk disembah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya sepanjang hidup kami Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kami dari hukuman dosa. Tuhan Yesus sudah mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati adik-adik semua yang mengikuti Pondok Gembira hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya mereka juga semakin menghormati Tuhan Yesus, semakin mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, Kak Indri.